Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Anggar Nauli dengan NIM 119402025 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, etika yang harus dimiliki seorang khatib menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, unsur-unsur utama etika dalam proses hitobah yang harus dimiliki seorang khatib dan seorang jamaah. Yang ketiga, urgensi dari keseluruhan proses hitobah. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu etika seorang khatib menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu berangkat ke masjid dengan keadaan pikiran dan hati yang tenang. Di sini seorang khatib harus menjadi sebagai motivator dan dorongan kepada para jamaah untuk melakukan evaluasi kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu melakukan sholat sunat kemudian duduk dengan penuh wibawa. Di sini disarankan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid sebelum menunggu waktu sholat Jumat, kemudian duduk dengan penuh wibawa. Yang ketiga yaitu tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu. Di sini sejatinya seorang khatib itu harus bisa menjaga diri dari bincang-bincang yang tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat seolah-olah akan menyampaikan sesuatu kepada Yang Maha Perkasa. Yang selanjutnya, naik di tangga mimbar dengan penuh khusyuk dan berzikir. Baik, yang selanjutnya yaitu berputar untuk melayangkan pandangan kepada para jamaah dengan penuh konsentrasi. Yang selanjutnya yaitu sampaikanlah salam kepada para jamaah agar mereka mendengarkan khutbah. Selanjutnya duduk dan mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Sang Maha Kuasa. Selanjutnya berkhutbah dengan penuh rasa tawadu. Di sini jangan sampai seorang khatib menyampaikan khutbah dengan penuh keangkuhan diri. Selanjutnya hindari menunjuk menggunakan jari. Dalam berkhutbah, seorang khatib hendaklah menghindari menunjuk sesuatu atau seseorang menggunakan jari karena hal ini bisa memicu rasa antipati dari jamaah. Baik, yang selanjutnya yaitu merasa yakin bahwa apa yang disampaikan itu bermanfaat. Kemudian memberi isyarat kepada para jamaah agar berdoa. Dalam hal ini dijadikan momentum seorang khatib agar para jamaah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu turun dari mimbar ketika muazin siap untuk iqomah. Selanjutnya seorang khatib tidak bertakbir sebelum jemaah tenang. Dan yang terakhir yaitu sholat kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan secara garis besar etika utama yang harus dimiliki seorang khatib dan seorang jamaah ketika kegiatan hitobah berlangsung. Yang pertama yaitu harus adanya etika meminta izin, etika berjalan, etika memberi salam, kemudian harus berkomunikasi secara baik dan benar, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang keji. Selanjutnya pembahasan harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Terus adanya larangan berbuat keji, larangan mengarang syair. Terus harus memperhatikan keadaan mad'u atau jamaah juga untuk seorang khatib. Kemudian larangan untuk mengolok-olok atau mengejek suatu golongan. Dan selanjutnya yaitu harus ada keselarasan antara apa yang dikatakan atau disampaikan dan dengan perbuatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi etika dalam kegiatan hitobah. Dalam hal ini sangat erat kaitannya antara etika dan kegiatan hitobah dikarenakan ada relevansinya juga dengan ajaran agama Islam, tapi tidak hanya dari perilaku seorang khatib saja, tetapi perilaku jamaah juga. Nah,
etika pesan dakwah ini pun biasanya hadir diberikan oleh para penceramah kepada para jamaah. Kemudian apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan apa yang diperbuat gitu. Kemudian lebih cenderung pesan dakwah disampaikan harus dengan lemah lembut atau memaksa. Kemudian adab seorang khotib atau seorang penceramah dalam hal ini tidak serta-merta menyudutkan suatu golongan atau satu sosial. Maka dari itu etika dakwah atau etika yang harus dimiliki seorang khotib dan seorang jamaah itu harus sesuai dengan ajaran agama Islam agar di sini bisa menghasilkan penceramah-penceramah atau jamaah-jamaah yang lebih mengutamakan etika. Dikarenakan pada saat ini para jamaah itu melihat lebih dahulu etika seorang khotib, kemudian lalu mereka berusaha untuk memahami pesan-pesan dakwah yang disampaikan agar pesan dakwah yang disampaikan pun dapat dipahami dan dimengerti dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.